Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi ya salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallim Adam 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita teruskan lagi membaca kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari atau nama lengkapnya Al-Jami'us Sahih lil Imam Al-Bukhari, himpunan hadis-hadis yang sahih oleh Imam Bukhari, imam dari negeri Bukhara. Imam Bukhari ini sebenarnya namanya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Kalau ditanya orang siapa nama Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Ini satu orang dari negeri Bukhara. Ya, dia susun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihimpunkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pastikan daripada hadis-hadis yang sahih. Nah, kitab kita ini kitab yang besar, ya, salah satu daripada kutubus sittah, kitab yang 6 yang disebut namanya ibu atau induk segala kitab hadis, ummahatu kutubil hadis. Kitab hadis sangat banyak, ulama pilih daripada sebegitu banyak kitab hadis 6 kitab. Kitab yang 6 itu ialah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ya, tengok Bukhari, Muslim. Kita sedia maklum hadis yang dikeluarkan atau diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim semuanya hadis yang sahih. Adapun Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah ada campuran yang sahih dengan yang dhaif. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadarallahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha." Allah bagi nur itu kepada orang yang mau mendengarkan sabda-sabdaku. Dia pelihara, dia jaga, kemudian dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Mudah-mudahan kita dapat nur itu, ya.
kita dengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita amalkan dan kita sampaikan sebagaimana yang kita dengar. Tapi tuan-tuan pas sekalian, ya, Sahih Bukhari. Ya, ulama-ulama besar mensyarahkan Sahih Bukhari ini. Salah satu daripadanya seorang alim besar, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, rahmatullahi alaih. Dia syarahkan Sahih Bukhari, dia bagi nama Fathul Bari. Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari. Saudara-saudara kita di Indonesia, mereka terjemahkan, masya-Allah, tuan-tuan puan sekalian, mereka terjemahkan, ya. Maka siapa yang ada kitabnya Sahih, ya, Fathul Bari, ya, syarah kepada Sahih Bukhari, ya, terjemahan Rumi, juzuk yang ke-20. Juzuk yang ke-20, ya, muka surat 692, betul ya, 692. An Humaid bin Hilal an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala. Kita masih lagi cerita yang Maghazi, Al-Maghazi, peperangan yang terjadi pada masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir kita baca, ya, Ghazwatu Khaybar. Ghazwatu Khaybar, peperangan Khaybar. Baik, tuan-tuan pas sekalian, saya bawa satu kitab lagi. Ya, seorang alim besar, dia syarahkan juga Sahih Bukhari. Dia bagi nama Irsyadus Sari, syarah Sahih Bukhari. Ta'lif disusun oleh Al-Imam Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Muhammad Asy-Syafi'i Al-Qasqalani. Kalau yang tadi Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini Al-Qasqalani. Al-Juz'ut Tasi, juzuk yang ke-9. Juzuk yang ke-9, safhah muka surat 230 mi'ataini wa salasin. Ya, tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kalau bagi kita nur. Kita dengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi cerita peperangan Khaybar. Khaybar ini adalah perkampungan atau kubu kuat orang-orang Yahudi, ya, dalam 20-25 km dari kota Madinah, orang yang menuju ke negeri Syam, ke Palestin sana. Tuan-tuan sekalian, mereka buat kubu di situ, namanya Khaybar. Ya, semua orang Yahudi di situ, tuan-tuan puas sekalian, ya. Maka mereka ini menyalahi perjanjian, ya. Ya, tuan-tuan puas sekalian, sebelumnya Nabi buat perjanjian dengan semua kabilah ataupun golongan yang ada di Madinah ini untuk bekerja sama. Ya, tuan-tuan, disebut dengan piagam Madinah. Tapi mereka ini menyalahi janji. Apabila orang-orang Makkah yang hendak menyerbu kota Madinah, maka mereka pun ikut sama dengan mereka. Itu disebut namanya Ghazwatul Ahzab. Ya, pasukan berpeperangan bersekutu. Mereka bersekutu hendak menghancurkan kota Madinah. Maka Nabi SAW pergi memerangi mereka di Khaybar itu. Belasan hari, tuan-tuan sekalian, mereka kepung, ya, kota, ya, Khaybar itu. Ya, sehinggalah yang terakhir menjadi panglima perangnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Sabda Nabi, besok aku akan bagi bendera. Dulu pada masa dahulu, siapa yang pegang bendera roya atau ya, roya atau panji al-liwa, ya. Ya, dialah panglima perang. Aku bagi dia, ya, satu orang nanti Allah akan beri kemenangan di tangannya, dan dia adalah dikasihi Allah dan Rasul, dan dia juga mengasihi Allah dan Rasul. Tuan-tuan sekalian, betul yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya, ya, Khaybar itu takluk di bawah, ya, di bawah, ya, panglimanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Tuan-tuan sekalian, Imam Bukhari, semua yang ada hubungan dengan Khaybar, ya, Ghazwatul Khaybar, maka dia masukkan dalam hadis-hadis ini. Tapi kita baca hadisnya, ya, ini asal cerita Khaybar, dia akan masukkan dalam ini. Ini cara Imam Bukhari. Sebab itu katanya tentang Ghazwatul Khaybar. Sehingga Nabi SAW berkahwin dengan siapa? Safiyah binti Huyai, ya. Dalam peperangan Khaybar itu dia masukkan semua yang ada hubungannya dengan Khaybar, dimasukkan Imam Bukhari dalam bab ini. An Humaid bin Hilal an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala kunna muhasiri Khaybar farama insanun bijarabin fihi sahmun fanazautu li'akhudahu
faltafattu fa idzan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fastahyaitu. Ini terjadi dalam peperangan Khaybar. Ceritanya begini, daripada Humaid ibn Hilal, daripada Abdullah ibn Mughaffal. Tuan-tuan sekalian, kita baca sanad Imam Bukhari rahmatullahi taala alaihi. Ini dia buang ini sanadnya. Wa bi sanadil muttasil ila Imam Bukhari rahmatullahi taala alaihi qala hadatsana Abdul Walid qala hadatsana Syu'bah tahwilul hadis wa hadatsani Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Wahbun qala hadatsana Syu'bah an Humaid bin Hilal an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Rawi hadis kita ini adalah Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu. Apa dia kata? Dia kata begini, tuan-tuan dan puan sekalian, daripada Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu, dia berkata, kami mengepung Khaybar. Ada dikatakan sampai belasan hari, 17 hari dikatakan. Masya-Allah, Nabi kepung itu perkampungan orang Yahudi yang ada di Khaybar itu. Ya, lalu seorang melemparkan kantong yang berisi lemak. Tuan-tuan dan puan sekalian, jarab itu kantong daripada kulit. Orang dulu kalau dia nak letakkan sesuatu, air ke, ya, atau minyak ke, madu ke, diletakkan dalam kantong, ya, kantong apa? Kantong kulit. Sekarang sudah ada kantong plastik, ya, dimasukkan ke dalam itu. Tuan-tuan sekalian pernah tengok kan? Ya, girbah dikatakan, ya, girbah. Ya, kulit kambing itu selepas dibersihkan semua jahit balik sehinggalah boleh masuk padanya air ataupun minyak ataupun ini lemak. Ya, dia kata, ya, kami mengepung kota Khaybar. Lalu seorang melemparkan kantong yang berisi lemak. Di belakang dia ada Abdullah bin Mughaffal. Maka aku pun melompat untuk mengambilnya. Ya, dia tengok dia dalam peperangan ada, ya, barang yang jatuh, maka dia pun melompat untuk mengambilnya. Kemudian aku pun menoleh, ternyata di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun malu karenanya. Dia malu kerana Nabi tengok dia betul-betul tomak saja dengan barang yang ada dalam kantong kulit tadi. Ini cerita siapa? Ya, Abdullah ibn Mughaffal. Karena terjadi dalam peperangan Khaybar, maka dimasukkan dalam bab ini. Boleh tuan-tuan sekalian? Apa dia kata dalam syarahnya? Ini ke surat berapa? Ya, barakallahu fikum. 696. Yang ke-13 katanya hadis Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani. Imam Bukhari mengutip hadis ini dari itu sarahnya tu. Dia kata paromiya insanun bijarabin, seorang melemparkan kantong dari kulit itu. Saya tidak menemukan, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tentang keterangan tentang nama orang itu. Siapa itu saya tidak tahu. Entah seorang saja. Ada orang lemparkan di belakang dia. Barakallahu fikum. Baik tuan-tuan puan sekalian, ya, sekedar itu saja. Karena terjadi kejadian ini di peperangan Khaybar, maka Imam Bukhari masukkan dalam tajuk ini. Baik, kita teruskan lagi. An-Nafi' wa Salim an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yauma Khaybar an akli saumi wa an luhumil humuril ahliyah. Naha an akli saumi wa huwa an Nafi' wahdahu wal humil humuril ahliyah an Salimi. Tuan-tuan puan sekalian, untuk makluman kita, ada, ya, himar. Himar ini keledai yang jinak, dan ada keledai yang ya, yang liar. Barakallahu fikum. Dia dua jenis binatang. Ya. Kalau yang jinak itu atau disebut ahliyah, yang di kampung itu, dia kotor dan bodoh sekali. Ya, dia dijadikan untuk mengangkat barang-barang ataupun dinaiki, tapi sangat bodoh. Sehingga kalau orang Arab, kalau dia memaki satu orang, katanya kau ini keledai, kau himar, anta himar. Oh, naudzubillah, tuan-tuan puan sekalian, karena sangat bodoh sekali. Ya, salah satu daripadanya, ya, kalau dia diletakkan dekat panas, ya, dia tidak keluar daripada panas itu, berpindah ke tepi, berteduh, tak ada. Dia diri saja di situ. Ya, kemudian tuan-tuan puan sekalian, himar ini kalau dia berbunyi, ya, luar biasa suaranya. Ya, sambil dia berbunyi berteriak itu, nahikul himar dikatakan, teriak himar.
suaranya berteriak dan dia terkentut-kentut. Allah. Ya, ini tahun 70 saya mula-mula sampai di Jeddah, saya dengar satu suara apa ini saya dengar dekat-dekat subuh itu. Orang Arab itu, ada orang kita yang di sana, tuan-tuan puas sekalian yang tinggal di sana, dia berkata inilah suara himar. Allah, tuan-tuan, memang sangat mengerikan. Tidak seperti suara yang biasa, dia berteriak, tuan-tuan. Barakallahu fikum, sautul himar ya. Jadi dia kata daripada Nafi' dan Salim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rawi hadis kita siapa? Abdullah ibni Umar. Ya, seorang belia pemuda pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak daripada Umar bin Al-Khattab, namanya Abdullah. Daripada Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pada perang Khaybar itu untuk memakan bawang putih dan daging keledai jinak. Tuan-tuan puas sekalian, ini hebatnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang dua perkara. Satu, bawang putih. Ya, bawang putih yang mentahlah. Satu lagi pula keledai jinak. Tuan-tuan puas sekalian, kerana keledai terbagi dua, jinak dan liar. Adapun yang liar itu dia berbelang-belang, kulitnya berbelang-belang dan dia sangat kuat lari. Masuk daripada binatang buruan ini. Kalau tengok dalam apa itu, kamu tengok dia binatang yang bersih dan juga binatang liar. Maka Nabi SAW dia kata dalam peperangan ini melarang memakan bawang putih. Tuan-tuan puas sekalian, kemakluman ini dua kalimat yang luar biasa. Melarang bawang putih mentah, hukumnya makruh, tidak sampai haram lah. Tapi memakan daging keledai jinak, hukumnya haram. Jadi jangan pandai-pandai dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kirimkan kita tengok apa kata ulama padanya. Tengok, kalau tidak sama disebut dalam hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pada perang Khaybar untuk memakan bawang putih. Dilarang bawang putih, tapi jangan lupa hukumnya makruh, tidak sampai haram. Itu pun kalau mentah. Dan satu lagi, keledai jinak. Keledai jinak hukumnya haram. Tuan-tuan puas sekalian, tidak boleh dimakan itu. Barakallahu fikum. Dan Nabi SAW tidak dia memakan bawang putih atau bawang yang tidak dimasak. Tuan-tuan ingat lagi, bila Nabi SAW sampai di Madinah, semua orang mengharapkan biarlah Nabi singgah atau tinggal di rumahnya. Pada ketika itu tidak ada satu tempat yang ditentukan untuk tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang tarik itu. Apa namanya? Kekang, unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mau Rasulullah singgah di rumahnya atau biarlah tinggal sementara di rumahnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khalluha fa innaha ma'mur." Biarkan dia. Sebenarnya dia ikut perintah itu. Jalan sehinggalah di ujung kota Madinah itu ada satu rumah seorang sahabat namanya Abi Ayyub Al-Ansari, dan dia masih keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pihak ibunya, khalu. Daripada bapa saudara, daripada pihak ibunya. Tuan-tuan puas sekalian, maka onta itu berhenti di situ, dia sangat gembira sekali. Tuan-tuan puas sekalian, dialah yang dia menyediakan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali dia bagi makan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak usik. Dia terkejut, kenapa ni? Rupanya dia taruh bawang bawang mentah. Jadi Nabi tak usik. Tuan-tuan sekalian, kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berjumpa dengan malaikat Jibril. Sebagaimana manusia tidak suka benda-benda yang kotor, yang busuk, maka begitu jugalah para malaikat. Barakallahu fikum. Tuan-tuan sekalian, bolehkah makan bawang putih? Boleh, tetapi masak dulu, tuan-tuan puas sekalian. Atau kalau makan juga tak jadi masalah, boleh juga, tapi hukumnya makruh. Barakallahu fikum. Karena busuk. Pandai-pandai tuan-tuan. Ada sekadang dia berus gigi selepas dia makan, pakai Colgate. Kalau tidak, katanya ada satu petua. Kalau makan yang busuk-busuk itu, tuan-tuan puas sekalian, ada petai, ada kardas, apa lagi? Ada jering. Katanya kalau makan yang itu, makan beras.
dia boleh menghilangkan bau itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang makan yang pohon apa namanya ni yang bau busuk-busuk itu, maka jangan dia mendekati masjid kami, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabanna masajidana. Orang yang makan daripada pokok ini atau daripada daun apa namanya yang busuk-busuk ini, jangan hampiri masjid kami. Kita teruskan lagi, masih jadi cerita yang ada hubungannya dengan peperangan Khaybar. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa'i yaum Khaybar wa an akli luhumil humuril insiyah. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu. Siapa Ali bin Abi Talib? Ya, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sepupunya Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib, Nabi kita Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib. Ya, bapa mereka adik-beradik, sepupu. Datuknya satu. Dan menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana anak perempuan Nabi Fatimah dikahwinkan dengan dia. Dan dia adalah khalifah yang keempat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ya, daripada kecil dia sudah beriman. Tidak boleh dikatakan dia tidak menyembah berhala sebelumnya. Sebab itu selalu diberitahu karramallahu wajhah, semoga Allah muliakan mukanya, kerana tidak dihadapkan daripada menyembah berhala. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan mut'ah terhadap wanita, nikah mut'ah ya pada perang Khaybar, dan melarang makan daging keledai jinak. Itu dua perkara. Satu, nikah mut'ah. Orang kita sebut nikah apa? Nikah kontrak. Orang bernikah untuk selama-lamanya, dia mau 1 minggu saja, 1 bulan saja. Ya, tuan-tuan sekalian, ya, mula-mulanya ada pernah dihalalkan, tapi kemudian diharamkan untuk selama-lamanya. Jadi jangan terikut-ikutlah tuan-tuan sekalian, berkahwin untuk beranak, untuk untuk selamanya. Jadi dia berkahwin untuk 1 minggu saja. Lepas itu dia akan bercerai sendiri. Ya, menikah kontrak, ya. Barakallahu fikum. Ya, sebenarnya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tuan-tuan sekalian, ya, di sini dia kata bahawa Rasulullah, sebenarnya kita baca sanad Imam Bukhari. Wa bi sanadil muttasil ila Imam Bukhari rahmatullahi taala alaihi qala hadatsana Yahya ibni Qaza'ah hadatsana Malik an Ibnu Syihab bin Abdullah ya wal Hasan ibni Muhammad ibni Ali an abihi ma'an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Ya, dia kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang atau mengharamkan daripada nikah mut'ah, ya, mut'atun nisa, ya, menikahi perempuan dengan masa tertentu, ya, untuk 1 minggu, 1 bulan, ya. Karena katanya li'annal gharda minhu jarrut tamattu', tujuannya untuk bersenang-senang saja, bukan untuk dapat anak dan yang lainnya, ya. Sedangkan tujuannya kita bernikah bukan begitu, ya. Dan katanya di awal-awal boleh, ada pernah dihalalkan di awal Islam, kemudian ya diharamkan untuk selama-lamanya. Jadi jangan terikut-ikutlah. Ada orang katanya masih boleh lagi sampai sekarang. Tidak, tuan-tuan sekalian. Mut'ah, nikah kontrak itu tidak halal. Ya, sama dengan berzina itu. Kita teruskan lagi, lebih kurang. An Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar, ya, naha yauma Khaybar an luhumil humuril ahliyah. Dari Nafi', dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Khaybar melarang makan daging keledai jinak. Ya, tuan-tuan, dua binatang yang berlainan. Ya, cuma namanya saja. Ya, satu himar, ya, al-unsiyah, ya, atau ahliyah, humuril ahliyah, yang jinak yang biasa di bandar itu. Dan satu lagi yang ya hidup di padang pasir itu, binatang liar. Itu namanya ya himar liar. Barakallahu fikum, ya. An-Nafi' wa Salim an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala
Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ahli luwumil khumuril ahliyah, sama seperti yang tadi tuan-tuan sekalian. Ya, cuma sanadnya mungkin berlainan daripada Nabi, daripada Salim, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, apa dia kata? Tuan-tuan dan puan sekalian, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang makan daging keledai jinak. Ya, himarul ahliyah. Ya. Satu lagi himarul wahsiyah. Wahsi itu yang liar. Ya. Baik, kita teruskan lagi. An Muhammad bin Ali an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Khaybar an luhumil humuril ahliyah wa rakhasa fil khayli. Tuan-tuan dan puan sekalian, Imam Bukhari dia masukkan semua cerita yang ada terjadi di peperangan Khaybar. Dia kata daripada Muhammad ibni Ali, Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat yang masyhur, Sayyidina Jabir, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pada perang Khaybar memakan daging keledai jinak. Himar ahliyah tidak boleh dimakan, itu hukumnya haram, dan memberi keringanan untuk makan daging kuda. Pernah makan daging kuda? Siapa yang pernah makan daging kuda? Boleh, alhamdulillah. Ada hamba Allah kawan kita dia pernah makan daging kuda. Ya, tuan-tuan sekalian, kalau pergi ke Padang itu, Bukit Tinggi, katanya ada disediakan itu daging kuda. Ya, tuan-tuan sekalian, ada pernah tidak dibagi Nabi untuk dimakan. Kenapa? Karena perlu untuk pergi berperang. Ya, kuda, dan untuk makluman kita, kalau kita ada kuda, kita bawa berang 3 bagian itu. Oh, masya-Allah. Karena kuda itu sangat kuat sekali, perlu dalam peperangan. Ya, kita bawa kita pergi berperang, kita bawa kuda kita. Kuda itu 3 bahagian itu, kalau menang dalam peperangan kita 1 jadi 4 lah. Oh, masya-Allah. Tentu karena kuda itu perlu juga dibagi makan, minum dan yang lain-lain. Boleh tuan-tuan sekalian? InsyaAllah satu hari kita makan kuda. Boleh? Bagaimana supaya boleh dapat makan kuda? Jadi bagaimana? Boleh makan kuda kah? Boleh? Ya. Ini ceritanya dalam peperangan apa? Peperangan Khaybar. Warakhasa fil khayli, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bolehkan ada makan kuda. Tuan-tuan sekalian, wasadalla bihi ala jawazi abliha, ini menunjukkan bahawa boleh makan kuda. Wa huwa qaulu Imam Syafi'i, ini ada pendapat Imam Syafi'i dan Muhammad wa Abi Yusuf. Tuan-tuan sekalian, jadi kalau ditanya orang bolehkah makan kuda boleh. Tuan-tuan sekalian, barakallahu fikum. Kita teruskan lagi. Sebabnya lebih kurang, semuanya sama, lebih kurang saja. Anis Syaibani qala sami'tu ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma asabatna maja'atun yawma Khaybar fa innal qudura la tagli qala wa ba'duna nadi jad faja'a munadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la taqulu min luhumil khumuri syai'an wa ahrikuha qala ibnu Abi Aufa fatahaddatsana annahu innama naha anha li annaha lam tukhmas wa qala ba'duhum naha anha albattata li annaha kanat ta'kulul 'adirah. Daripada Asy-Syaibani, dia berkata, aku mendengar Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abi Aufa, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ditimpa kelaparan pada perang Khaybar. Masya-Allah, mereka dalam keadaan kelaparan, perbelanjaan sudah habis. Tuan-tuan puan sekalian, dan sesungguhnya periuk telah mendidih. Mereka sembelih himar, keledai kambing jinak itu, atau disebut nama keledai kampung. Dia pun berkata, dan sebagiannya telah matang, sudah masak. Oh, masya-Allah. Sebagiannya masih lagi belum masak lagi.
ya. Lalu datang penyeru yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang, sudah dimasak, hampir masak atau sudah ada yang dimasak. Ya, jadi dia kata ini daripada utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian makan daging-daging keledai sedikit pun. Jangan makan itu, sabda Nabi, kata utusan Nabi, dan tumpahkanlah dia. Biarpun sudah dimasak, ya, dia adalah bangkai, tidak boleh dimakan, tumpahkan. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abi Aufa berkata, kami mula-mulanya pun memperbincangkan bahawa kenapa Nabi tak bagi kita makan. Nabi melarang memakannya karena belum dikeluarkan bagian 1/5 darinya. Kalau pergi berperang, 1/5 itu dikeluarkan dulu, baru dibagikan kepada orang yang pergi berperang. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu, sampai kepada akhir itu. 1/5 keluarkan dulu sebelum dibagi kepada orang berperang itu. Masuk untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk keluarga, ya, dan anak yatim dan ibnu sabil. Sebagian berkata dilarang memakannya secara mutlak, memang dilarang, bukan karena apa-apa yang tidak boleh, dan yang sebetulnya inilah dia dilarang untuk memakannya sebab keledai tersebut biasa makan kotoran. Teman-teman kita, ya, himar ahliyah ini sangat kotor dan kulitnya pun tengok sangat kotor. Anil Bara wa Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma annahum kanu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asabu humuran fatabakhuha fanada mudadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam aqfiul qudur. Daripada Al-Bara, daripada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, sesungguhnya mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mendapatkan keledai dan memasaknya. Kemudian penyeru yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, balikkan periuk-periuk itu, tumpahkan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh makan himar atau keledai. Tapi tempat kita tak ada keledai, ya Allah. Tuan-tuan puan sekalian, kita cadangkanlah kepada zoo itu, biar dia taruh padanya keledai, biar kita tengok. Dan dia ada dua macam, keledai, ya, jinak, keledai yang liar. Barakallahu fiikum. An Adi bin Sabit sami'atul Bara wa ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu yuhadditsani, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar qad nasabul qudura aqfi'u qudura. Daripada Adi ibni Sabit, aku mendengar Al-Bara dan Ibnu Abi Aufa radhiyallahu, keduanya menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda pada perang Khaybar, dan mereka telah meletakkan periuk-periuk di atas tungku. Sudah dimasak itu, tuan-tuan dan puan sekalian, ya, periuk-periuk besar sudah dekat tungku, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam balikan periuk-periuk itu, tumpahkan isinya, ya, kata utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Adi bin Sabit al-Bara qala wa zauna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Dan daripada Adi bin Sabit, daripada Al-Bara, dia berkata, kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti itu, ya. Tinggal dua lagi, kita teruskanlah. Kita baca saja, semua sama. Anil Bara bin Azib bin radhiyallahu anhu maqal amarna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Khaybar an nulqiyal humural ahliyata jani'atan wa nadijatan summa lam ya'murna bi aklihi. Ya, dia kata daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kami pada perang Khaybar untuk melemparkan, mencampakkan daging keledai-keledai jinak itu, sedangkan sudah dimasak itu, baik yang masih mentah maupun, ya, yang sudah matang, sudah masak. Kemudian beliau pun tidak memerintahkan kami untuk memakannya sesudah itu, tidak boleh makan lagi lah, tuan-tuan puas sekalian. Wa an Amir bin Abbas an Amir, ya, an bin Abbas radhiyallahu anhu qala la adri anaha, ya, anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ajali annahu kana hamulatan nas fakariha an tadhhaba hamulatuhum aw harramahu fi yaumi Khaybar lahmal khumuril ahliyah. Daripada Amir, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata,
Aku tidak tahu apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya dikarenakan hewan itu adalah kenderaan yang membawa orang-orang. Tuan-tuan begini, ya apa namanya, himar ini masuk daripada kenderaan, bawa orang dan bawa muatan barang-barang, di mana beliau tidak menyukai kalau kenderaan mereka itu habis, kalau nanti disembelih habislah. Karena itukah atau bagaimana? Ataukah beliau mengharamkan daging keledai jinak pada perang Khaybar? Barakallahu fiikum. Nah, yang nampaknya bukannya apa-apa, tapi karena dia adalah diharamkan hukumnya, maka tidak boleh dia dimakan. Okay, insyaAllah untuk minggu yang akan datang kita baca muka surat berapa? 702. Ani bin Umar qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alil farasi sahmaini. Nah, masih lagi terakhir yang berhubungan dengan peperangan Khaybar itu. Kita baca hadis yang terakhir. Ya, hadis yang terakhir dalam hadis Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim 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 subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli kuturi unsa wa dzakar rabbi wafiqna wa wafiqahum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhillat ya ulama nahda bihil khair wa nufa kulla syarr rabbana wa aslih lana kulla syun wa akirra birridha minkal uyun faqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun wa aghfir wa astur anta akram man sadar wa salatullahi tawasal mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi lin-nas shifa wal ali ma salami wa qad kafa wa ala sahbil masabihil ghurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa wa hasbunallahu ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.